Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilia Zhao, NIM H0517113002. Saya akan mempresentasikan seminar statistika 1 yang berjudul Estimasi Model Regresi Non-Parametrik Poisson pada tingkat kematian bayi di Sulawesi Selatan, di bawah bimbingan Ibu Dr. Anna Isemiati, SSC MSI, dan Ibu Dr. Nurtiti Sunusi, SSC MSI, serta penguji Ibu Dr. Georgina Maria Tinuki, MSI, dan Ibu Dr. Erna Tri Herdiani, SSC MSI. Adapun dalam proposal penelitian ini terdiri dari bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penulisan. Kemudian, bab 2 tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori yang akan mendukung pembahasan masalah. Dan bab 3 metodologi penelitian yang berisikan jenis penelitian, sumber data, identifikasi variabel, metode analisis data, dan diagram alir. Pengembangan aplikasi statistika pada era globalisasi telah berkembang dengan sangat pesat sebagai suatu bidang kajian terapan. Beberapa metode aplikasi statistika berkembang sebagai bentuk respon atas berbagai masalah yang ada dalam berbagai bidang, baik bidang kesehatan, pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya. Salah satu metode statistika yang paling sering digunakan dalam penarikan kesimpulan suatu penelitian adalah analisis regresi. Hal ini dikarenakan analisis regresi merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Salah satu pemanfaatan analisis regresi dalam bidang kesehatan adalah mengestimasi parameter model regresi pada tingkat kematian bayi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematian bayi. Adapun menurut Dinkes Sulsel 2017, tingkat kematian bayi dapat diukur dari jumlah kematian bayi di bawah 1 tahun. Menurut Kemenkes 2013, tingkat kematian bayi di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya masih tergolong tinggi, yaitu 4,2 kali lebih tinggi daripada negara Malaysia, 1,2 kali lebih tinggi daripada negara Filipina, dan 2,2 kali lebih tinggi daripada negara Thailand. Data jumlah kematian bayi merupakan data diskret, sehingga tergolong dalam data yang berdistribusi Poisson. Salah satu model regresi yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang berdistribusi Poisson adalah model regresi Poisson. Oleh karena itu, jumlah kematian bayi tepat dianalisis dengan menggunakan regresi Poisson. Aulele 2012 telah memodelkan jumlah kematian bayi di Provinsi Maluku tahun 2010 dengan menggunakan regresi Poisson. Namun, dalam pemodelan regresi Poisson sering terjadi pelanggaran asumsi, antara lain variansi estimasi lebih besar daripada rata-ratanya, atau yang sering disebut dengan overdispersi. Penanganan overdispersi dapat menggunakan regresi Poisson tergeneralisasi ataupun regresi binomial negatif. Safrida DKK 2013 memodelkan angka kematian bayi di Jawa Tengah tahun 2007 dengan menggunakan regresi Poisson tergeneralisasi. Adapun perbedaan antara regresi Poisson dengan regresi Poisson tergeneralisasi adalah terdapatnya parameter dispersi pada regresi Poisson tergeneralisasi. Kemudian, Prahutama DKK 2017 membandingkan angka kematian bayi di Jawa Tengah dengan model regresi Poisson tergeneralisasi dan model regresi binomial negatif. Ketiga penelitian tersebut memodelkan tingkat kematian bayi menggunakan model regresi parametrik. Namun, pada kenyataannya, pola data kematian bayi tidak selamanya merupakan pola data yang beraturan. Oleh karena itu, apabila dimodelkan dengan menggunakan model regresi parametrik, akan menghasilkan estimasi yang bias. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka jumlah kematian bayi dimodelkan dengan menggunakan model regresi non-parametrik, yang mana dalam regresi non-parametrik data diharapkan mencari sendiri bentuk estimasinya tanpa dipengaruhi oleh faktor subjektivitas dari perancang penelitian. Salah satu metode regresi non-parametrik yang dapat mengatasi pola data yang tidak beraturan adalah regresi non-parametrik spline truncated, yang mana spline truncated dapat memodelkan data pada pola data yang berubah-ubah pada sub-sub interval tertentu. Adapun penelitian sebelumnya yang terkait dengan regresi non-parametrik yaitu Pratiwi 2017 memodelkan data angka kematian bayi dan status gizi buruk balita dengan menggunakan regresi spline truncated. Kemudian Alexander dan Alkema 2018 meneliti data kematian menggunakan model regresi spline hierarki Bayesian. Serta Klinik dan Asfa 2019 memodelkan data kematian menggunakan regresi penilaian spline. Adapun dalam penelitian ini akan dimodelkan jumlah kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan regresi non-parametrik estimator spline truncated dengan melibatkan beberapa variabel independen, yaitu jumlah bayi dengan berat lahir rendah, jumlah bayi yang mendapatkan vitamin A, jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif, jumlah bayi yang diberi imunisasi lengkap, dan jumlah ibu bersalin yang ditolong
dengan tenaga medis. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana estimasi parameter mode regresi non-parametrik melalui estimator spline Poisson pada tingkat kematian bayi di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh variabel prediktor terhadap tingkat kematian bayi di Sulawesi Selatan dengan menggunakan mode regresi non-parametrik spline Poisson. Dengan tujuan penelitian, yang pertama memperoleh estimator mode regresi non-parametrik spline Poisson pada tingkat kematian bayi di Sulawesi Selatan. Dan yang kedua memperoleh hubungan variabel prediktor terhadap tingkat kematian bayi di Sulawesi Selatan dengan menggunakan regresi non-parametrik spline Poisson. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama jumlah titik note yang dicobakan adalah 1-2 titik note, dengan orde yang dibatasi pada penggunaan 1-2 orde, serta data diolah menggunakan bantuan aplikasi RStudio. Yang kedua, metode analisis yang digunakan adalah regresi non-parametrik dengan estimator spline Poisson. Yang ketiga, data yang digunakan adalah data sekunder jumlah kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017. Yang keempat, pemilihan titik note didasari pada nilai Generalized Cross Validation atau GCV minimum. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Adapun dalam tinjauan pustaka ini berisikan teori-teori yang mendukung penelitian. Yang pertama, mode regresi Poisson. Yang kedua, mode regresi non-parametrik dengan estimator spline truncated multipredictor. Yang ketiga, estimasi parameter regresi non-parametrik spline truncated. Yang keempat, pemilihan titik note optimal. Yang kelima, pengujian signifikansi parameter mode regresi spline Poisson. Yang keenam, ukuran kebaikan model. Dan yang ketujuh, tingkat kematian bayi. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan suatu model untuk menganalisis tingkat kematian bayi di Sulawesi Selatan menggunakan model regresi non-parametrik spline Poisson. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, serta identifikasi variabel sebagai berikut. Jumlah kematian bayi sebagai variabel dependen, serta variabel independen, yaitu jumlah bayi dengan berat air rendah, jumlah bayi yang mendapatkan vitamin A, jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif, jumlah bayi yang diberi imunisasi lengkap, dan jumlah ibu bersalin yang ditolong tenaga medis. Serta keenam variabel tersebut dapat diakses melalui dinkes.sulselprof.co.id. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini akan saya jelaskan melalui diagram alir berikut. Yang pertama adalah membuat scatter plot antara variabel respon dengan masing-masing variabel prediktor. Kemudian, apabila pola sebaran data beraturan, maka akan dimodelkan menggunakan regresi parametrik. Apabila pola sebaran data tidak beraturan, maka dimodelkan menggunakan regresi non-parametrik. Apabila menggunakan regresi non-parametrik, yang pertama kali dilakukan adalah menentukan orde dan banyaknya titik note. Kemudian menghitung GCV untuk setiap orde dan titik note yang telah ditentukan. Lalu menentukan titik note optimal dengan melihat nilai GCV minimum. Kemudian memodelkan regresi non-parametrik spline Poisson dengan titik note optimal. Kemudian dilakukan uji signifikansi parameter yang terdiri dari uji serentak dan uji individu. Lalu menghitung nilai AIC untuk menentukan model terbaik. Setelah itu maka akan dilakukan penarikan kesimpulan. Adapun daftar pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.